Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad da'wata ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillah. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashrabas safiyya wa habya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiratullah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk sama-sama mengambil daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang insyaallah pada pagi hari ini apa yang kita dapatkan daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak menjadi hujjah untuk kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan dapat membanggakan serta menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ma'asyiral ahibba'il kiram, kembali kita di dalam kitab pelajaran Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar li Sayyid Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin, ila an qala. Terakhir kita kemarin bahas apa? Ada yang ingat? Terakhir kemarin kita at-tathlits, udah at-tathlits nomor 15, masih di bab sunanul wudu, ya kan? Masih di bab sunan wa adabul wudu. Terakhir kalau nggak salah at-tathlits. Oh udah ya, at-tathlits sudah kayaknya. Ta'ahud al-lihad wa tarful ain min jihatil udhun, udah juga tuh. Terakhir kita sampai mana? Sampai 23 dalak ya. Taib dari 23. Naam, ini masih di dalam pembahasan sunan wa adabil wudu. Mulai dari sunnah-sunnahnya wudu. Kemarin kita dari awal
membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu yang mudah-mudahan masih diamalkan, mulai dari duduk di tempat yang tinggi, kemudian mulai dari membaca basmalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa dzakara ismallahi alaihi kana tahuran li jami'i badanihi wa man tawaddaa wa lam yadhkur ismallahu alaihi kana tahuran li a'dha'ihi faqat aw li a'dha'i wudu'ih. Orang yang membaca basmalah ketika berwudu atau sebelum berwudu, maka yang sucinya seluruh badannya. Tapi orang yang enggak baca basmalah ketika sebelum berwudu, yang sucinya hanya anggota wudunya saja. Kemudian termasuk dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu adalah al-istiqbalul qiblah, ya, atau menghadap kiblat wudunya. Hatta gil bukan hanya berwudu menghadap kiblat, tapi ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, afdalnya menghadap kiblat. Kemudian ketika mutala'atul ilm atau ketika lagi murajaah ilmu, bagusnya menghadap kiblat. Kemudian ketika berzikir kepada Allah, bagusnya menghadap kiblat. Wa hakadha. Kan dikatakan fa inna istiqbaluha lil qiblah yunawwirul basar. Sesungguhnya seseorang ketika menghadap kiblat, maka kelakuan tersebut membuat seseorang pandangannya bersinar. Yunawwirul basar, membuat pandangannya bersinar. Walil insan, manusia memiliki pandangan. Lil wajh, fil jisim, di dalam jisim manusia memiliki ainan. Di dalam jisim manusia memiliki dua mata. Adapun di dalam hati juga memiliki dua mata. Kalau ini namanya ain, ya. Kalau dua pandangan yang di jisim namanya ainan. Adapun pandangan yang ada di dalam hati namanya al-basar. Yunawwirul basirah. Hakadha. Itu dua mata yang ada dalam hati namanya basar. Naam, wa hadzal basar, banyak para ulama yang menafsirkan atau yang mendefinisikan tentang basar, yaitu pandangan di dalam hati. Sebagian dari mereka Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ketika menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an, qad ja'akum basairu min rabbikum, sungguh telah datang basair dari Tuhan kalian. Apa yang dimaksud dengan basair? Al-basair huwa dalail. Basair itu dalil atau hujjat. Hujaj wal barahin, petunjuk, bisa maknanya juga petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada basair. Begil al-basirah huwa nur yaj'aluhu Allah fi qalbil 'abd. Basirah itu adalah cahaya yang Allah jadikan di dalam hati seorang hamba, yahtadi bih, yang dengan pandangan tersebut seseorang mendapat hidayat. Hakadha. Sebab ada misal seperti ini, ada kebaikan atau misalkan ada sebuah perbuatan yang menurut orang enggak bagus, tapi menurut kita itu bagus, menurut pandangan kita itu bagus, menurut pandangan kita itu baik. Kama dzikra maulidir rasul, seperti kita membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang berpendapat tidak membolehkan acara tersebut atau tidak memperbolehkan daripada perkumpulan tersebut. Tapi sebagian dari kita tanpa butuh dalil, kita ngerasa kayaknya ini hal yang benar gitu. Kayaknya ini saya ngerasa nyaman dengan adanya perkumpulan Maulidur Rasul, bikin saya kayaknya makin dekat sama Rasul. Nah, itu yang melihat itu namanya ainul basirah. Bukan dua mata telanjang kita yang ada di jasmani kita, tapi pandangan yang ada di dalam hati. Ainul basirah yahtadi bih, membuat seseorang mendapat hidayah dengan pandangan tersebut. Ada namanya basirah. Wa yakunu sababan iqbali qalbihi 'alal ilm, dan ainul basirah menjadi sebab seseorang semangat menuntut ilmu. Hakada
Menuntut ilmu salah satu semangatnya ditimbulkan gara-gara nuril basirah, cahaya al-basirah. Basirah tadi pandangan jadi dalam hati. Naam. Bisa dimaknakan seperti tadi. Ada juga sebagian ulama yang memaknakan al-basirah huwa al-idrak wal fatanah, yaitu kemampuan untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dan cerdas di dalam memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu ainul basirah. Bisa juga maknanya membedakan antara hak yang batil dengan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Yang membedakan adalah ainul basirah. Bisa juga membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang harus dia lakukan, yang mana yang harus dia tinggalkan. Nah, itu semua didapatkan dari ainul basirah. Wahakadha. Jadi intinya ainul basirah ini penting juga buat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan duduknya seseorang menghadap kiblat, orang sering duduk menghadap kiblat di dalam melakukan kebaikan, maka yunawwirul basirah, bikin pandangan kita jadi makin jelas, jadi makin terang. Insyaallah dengan pandangan yang makin terang kita lebih dekat dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ainul basirah. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Sinaidid pernah mengatakan di dalam kalimahnya, dalam ceramahnya, beliau mengatakan orang-orang yang bilang bahwasanya wali enggak punya karamat, bahwasanya wali Allah enggak punya kehebatan, sama aja seperti orang-orang pada umumnya, ma indahumul basirah, kata Habib Ahmad, mereka enggak punya ainul basirah. Ainul basirahnya gelap, enggak bisa ngebedain mana yang hak, mana yang batil, enggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, enggak bisa ngebedain mana yang unggul, mana yang jauh dari kata unggul gitu. Wah, kata ma indahum al-basirah. Salah satu cara ngecas al-basirah tadi dengan memperbanyak duduk menghadap kiblat ketika bersolawat, berzikir, mengaji, membaca Al-Quran, kemudian di dalam hal-hal baik lainnya diusahakan untuk menghadap kiblat. Naam. Ini Habib teh yang hadap ke kiblat sana ayeuna. Atuh ribu orang yang hadap kiblat. Patukang-tukang gitu jadinya. Kan ada apa namanya? Ada tempatnya masing-masing. Gitu. Hakada. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang kemarin kita udah bahas di dalam Sunan wa Adabil Wudu. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah yang selanjutnya, yaitu nomor 23. Termasuk dari adab dan etika berwudu adalah ad-dalak. Nomor 23, ad-dalak, yang artinya menggosok. Ad-dalak artinya menggosok. Tapi di sini nanti dibilang definisinya atau penjelasannya. Gal wa huwa imrarul yadi alal adu. Ad-dalak huwa imrarul yadi alal adu, yaitu menggosok atau menjalankan, imrar, menjalankan tangan di atas anggota wudu. Artiin aja menggosok supaya lebih bisa mudah difahami. Wa huwa imrarul yadi alal adu, artinya adalah menggosok dengan tangan di anggota wudu. Menggosok tangan di anggota wudu. Li hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid, dari hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, beliau berwudu, faja'ala yaqulu hakadha, dan ketika berwudu Rasulullah mengatakan seperti ini. Faja'ala yaqul, maka Rasulullah mengatakan hakadha, seperti ini. Titik 2, yudallik, sambil menggosok-gosok tangannya, sambil menggosok-gosok anggota wudu. Rawahu Ahmad, Ibn Hibban, wa Abu Ya'la. Qal wa yusannu ad-dalak fil wajhi,
dan disunnahkan dalak itu di anggota wajah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Wal rijlaini, dan kedua kaki. Wal udhunaini, dan kedua telinga. Wal udhunaini, dan kedua telinga. Wa inda Imam Malik, adapun menurut Imam Malik, wajibun itu hukumnya wajib. Maksudnya adalak menurut Imam Malik itu wajib. Aywa. Termasuk dari sunnah wudu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dalak atau menggosok anggota tubuh. Yang di sini dibilang oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, beliau meriwayatkan hadis, meriwayatkan tingkah laku atau pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menggambarkan kerjaan Rasulullah ketika beliau sedang berwudu. Kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, beliau bilang sesungguhnya Nabi Muhammad ketika berwudu beliau mengatakan pas lagi wudu nih seperti ini sambil nyontohin ad-dalak. Jadi Rasulullah wudu sambil dicontohin dalaknya. Hakada kata Rasulullah. Begini kalau berwudu, begitu. Wajahnya hakada, maksudnya sambil ngomong begini tuh sambil dipraktekin. Yudalik, sambil digosok-gosok anggota wudunya. Hakada. Adapun tempat-tempat yang disunnahkan untuk menggosok anggota wudu adalah wajah, kedua tangan, kedua kaki, dan kedua telinga. Nah, ini sunnah untuk digosok. Sebenarnya dengan imrarul ma atau dengan mengalirnya air aja udah cukup, enggak harus digosok di dalam madhab kita Syafi'iyah dan di dalam madhab-madhab yang lain. Enggak harus digosok, dialirkan air aja. Antum wudu buka keran begini aja, nggak usah digosok. Nah, itu udah sah wudunya menurut madhab kita. Andaikan yakin di dalam anggota tubuh tadi nggak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tersebut, seperti ada tinta, kita yakin nggak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka dengan menyimpan tangan saja di bawah keran atau dicelupin aja di kolam itu udah cukup sebetulnya, nggak harus ditadlik. Tapi tadlik itu sunnah ya, di dalam mazhab kita Syafi'iyah. Sunnah di tempat-tempat tertentu, nggak di semua anggota wudu. Yang disunahkan hanya di wajah, kedua tangan, kaki, dan telinga. Di rambut nggak harus di kepala. Ingda mashur ras, ketika membasuh kepala nggak harus digosok gitu. Sebabnya membasuh kepala mah daik-daiknya kudu makilengen gitu nya. Nggak bisa pakai keran, ya bisa-bisa aja kan. Misalnya wudu gitu pan jadi bara rasuh jibruk gitu. Jeung cik batur mah aneh, naon boga leungeun cenah teu makileungeun gitu. Hakada, mau nggak mau, sebab kalau kepala udah pakai tangan, tapi nggak harus ditadlik, maksudnya cuman cukup dijalanin aja itu udah cukup. Ya, dan memang nggak sunnah ad-dalak fir ra's, di kepala mah memang nggak sunnah. Hakada. Adapun yang sunnah hanya di wajah, di kedua tangan, di kedua kaki, dan di kedua telinga. Dan memang kebanyakan dari kita umuman kalau wudu ya tadlik. Kebanyakan dari kita ya wudu pasti ya kita sambil gosok-gosok kan gitu. Hakada. Nah, di dalam madhab Imam Malik, ad-dalak ini menggosok anggota wudu ketika berwudu itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi orang yang wudunya cuman diemin doang, celupin doang gitu, nggak pakai tadlik di dalam madhab al-Malikiyah nggak sah wudunya. Sebab kenapa? Sebab termasuk dari min wajibatil wudu, termasuk dari yang wajib ketika berwudu adalah ad-dalak dalam madhab al-Malikiyah. Makanya nanti pas suatu saat mudah-mudahan kita bisa pergi haji atau umrah, kan nanti kita taglid ke madhab al-Malikiyah, madhab Malikiyah. Sebab nanti di sana kan pas sedek-sedek, jadi itu ya di mana, di Mekah, di Ka'bah itu campur aduk udah antara laki-laki sama perempuan, dan laki-laki juga pakai ihram, jadi sebagian tubuhnya kebuka, maksudnya kulitnya transparan. Takutnya nanti kesentuh dengan perempuan, berarti orang kudu wudu deui bib. Tapi ntar di sana mah nggak harus wudu lagi, sebab nanti kita bertaklid kepada madhab al-Malikiyah.
dalam mazhab Malikiyah kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Naam. Hakada. Jadi taklid nanti pakai mazhab Malikiyah, dan taklidnya itu bukan hanya hukumnya saja, tapi wudunya juga harus berwudu di dalam mazhab Al-Malikiyah. Termasuk dari wajibnya wudu di dalam mazhab Al-Malikiyah adalah menggosok anggota tubuh ketika berwudu. Anggota yang tadi itu wajah, kedua tangan, kedua kaki, dan telinga. Telinga mah sunnah ya. Telinga bukan anggota wudu. Telinga sunnah, bukan anggota wudu. Tapi ada sebagian ulama yang bilang telinga bagian dari wajah. Jadi pas lagi basuh wajah, ya telinga harus dibasuh juga. Adapun membasuh telinga sendiri itu setelah rambut, habis ngusap rambut kan kita basuh telinga. Nah itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Enggak basuh telinga juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi memang udah jadi kebiasaan di kita, dan alhamdulillahnya itu sunnah. Jadi setiap kebiasaan yang kita lakukan, basuh ini dapat pahala. Gitu, dapat pahala sunnah. Wahakadha kahartostum kahartosna. Kumaha antum? Ayo lanjut. Nomor 24. Termasuk adab dan sunnah-sunnahnya wudu adalah takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah. Artinya menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot. Maksudnya aku mau menyela-nyela jenggot. Nanti dijelasin. Gal li hadis Sayyidina Uthman. Dari hadis Sayyidina Uthman. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya beliau yukhallilu lihyatan, yukhallilu lihyah. Beliau menyela-nyela jenggotnya, menyela-nyela jenggot gitu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Di hadis Ibnu Utsman, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yukhallilu lihyah. Beliau maksudnya pas lagi berwudu, yukhallilu lihyah, menyela-nyela jenggot. Wa an Sayyidina Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hunukihi fa khallala bihi. Gal kana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha kaffan min ma, beliau menyedok satu genggaman air, fa adkhalahu tahta hunukihi, kemudian dimasukkan di bawah dagunya, fa khallala bihi, kemudian beliau sela-sela jenggotnya dengan air tadi, sembari berkata, qala hakadha amarani rabbi, beginilah Tuhanku memerintahkanku azza wajal. Maksudnya beginilah Allah azza wajal memerintahkanku. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wal Hakim. Wa yakunu takhlilul lihyati, dan adanya menyela-nyela jenggot. Wa yakunu takhlilul lihyatil kathifah, dan menyela-nyela jenggot untuk jenggot yang lebat. Menyela-nyela itu untuk jenggot yang lebat. Wa kadzal aridain, begitu juga godek atau apa, jambang. Apa bahasanya? Bewok ya, bewok. Emang bewok aya. Wa kadzal aridain al-kathifain, begitu juga dua bewok yang tebal. Bi ghurfatin mustaqillah, dengan cedokan sendiri.
dengan cedokan sendiri. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna, dan adanya takhlil itu menggunakan jari jemari tangan kanan. Min asfal, dimulai dari bawah. Ulang. Wa yakunu takhlilul lihya al-kathifah, dan adanya menyela-nyela itu untuk jenggot yang tebal. Begitu juga al-aridain al-kathifain, untuk bewok yang tebal. Bi ghurfatin mustaqillah, dengan cedokan mandiri, dengan cedokan sendiri. Wa yakunu bi asabi'i yadil yumna, dan adanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh jari jemari tangan kanan. Min asfal, dimulai dari bawah. Hadis Sayyidina Uthman, diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW kalau berwudu itu yukhallil lihyatahu, beliau menyela-nyela jenggotnya. Maksudnya kumaha menyela-nyela? Menyela-nyela jenggot itu kurang lebih dipraktikkannya kita di sela-sela. Sama seperti yukhallil aqsabi fir rijil. Kalau kita belajar Bidayatul Hidayah atau kitab-kitab fikih, sunnahnya wudu termasuk dari cara membasuh kaki ketika berwudu adalah dengan memasukkan jari jemari ke jari jemari kaki, ditakhlil, dimasukin gitu, ya, dimasukin, takhlil, makanya ditakhlil namanya. Takhlil itu di sela-sela, maksudnya sela-sela yang kira-kira anggota tubuh tuh nempel, nah dipisahin gitu di sela-sela, dimasukin air ke sana supaya airnya nyampe. Itu namanya takhlil. Jadi takhlil itu menyela-nyela anggota tubuh, takhlilul lihya, takhlilul asabi'il rijil, hakada. Ya, jadi Rasulullah kalau wudu itu yukhallil lihyatah, di sela-sela jenggotnya. Dan diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an. Sayyidina Anas meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau mengatakan, kana idza tawaddaa, menyifati wudunya Rasulullah, kata Sayyidina Anas, kana idza tawaddaa, Nabi Muhammad itu kalau wudu, beliau mengambil satu cedok air, nih, kemudian adkhalahu tahta hunuki, dimasukin ke bawah dagunya. Jadi ngambil air, si air tadi dimasukin ke bawah dagunya, ditempelin ke jenggot. Fakhallala bihi, maka dengan air tadi ditakhlillah, ditakhlil air yang tadi oleh Rasulullah, sambil mengatakan, beginilah Allah Azza wa Jal memerintahkanku, maksudnya dalam berwudu, begitulah Allah Azza wa Jal memerintahkan aku, sambil ditakhlil lihyahnya. Dan ini khusus buat yang berjenggot. Nu janggotan mah atuh rek naon gitu. Leur. Naam. Wa yakunu takhlilul lihya al-kathifah, dan mentakhlil itu sunnahnya untuk orang yang jenggotnya tebal. Yang jenggotnya tebal. Adapun yang jenggotnya tipis, enggak harus ditakhlil juga, insyaallah sah wudunya. Maksudnya air udah masuk, enggak harus ditakhlil. Kalau misalkan yang tebal al-kathifah, itu ditakhlil atau di sela-sela. Dan di mana perbedaan orang tebal sama yang tipis? Gimana cara ngebedainnya? Dilihat dari arba' dhira, dari 4 dhira di hadapan kita. Kalau misalkan dari 4 dhira kulit dagunya masih kelihatan, itu berarti masih dibilang tipis. Tapi kalau dari jarak 4 dhira kulit dagunya nggak kelihatan, berarti itu jenggotnya tebal. Kalem. Pakai kemiri gerak curang ge. Ayo. Nih, jadi kalau dari 4 dhira kelihatan kulit dagunya, maka masih dibilang tipis. Ya, begitu. Itu ukuran tebal atau tipis jenggotnya seseorang. Tiga si emang ya punten emangnya jadiin contoh nih, masyaallah. Itu jenggotnya baru dicukur kayaknya. Itu kelihatan kulitnya, berarti masih dibilang tipis.
Adapun yang udah tebal, ya, maksudnya udah benar-benar nggak kelihatan kulit dagunya, nah, itu dibilang tebal. Kama seperti Habib Ali Al-Jufri, wah tebal kadio, bewokna, rapi, masya Allah, haibah, gagah. Udah nggak kelihatan tuh kulit dagunya, nah, itu dibilang tebal. Ya, tebal bisa nih tebal. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia panjang jenggotnya, maksudnya lebat juga, tapi kelihatan. Nah itu nggak dibilang tebal. Nggak dibilang tebal. Jadi orang itu tumbuh bulu nih, ada yang jarang-jarang gitu tapi loba, ada juga yang dia nggak bisa panjang, segitu-segitu aja, pendek, maksudnya panjangnya juga yang bukan yang panjang banget, tapi tumbuhnya itu jaraknya deket-deket antar si bulu-bulu itu di kulitnya, jaraknya deket-deket gitu. Wah kada, ya begitulah intinya. Wa yakunu takhlilul lihya al-kathifah, dan al-kathifah, ayo, mentakhlil lihya itu atau menyela-nyela jenggot itu yang tebal. Wa kadzal aridain al-kathifain, begitu juga dengan bewok yang tebal, sunnahnya ditakhlil, di sela-sela. Wa yakunu bi ghurfatin mustaqillah, dan adapun menyela-nyela jenggot atau menyela-nyela godek itu pakai cedokan mandiri. Maksudnya kumaha? Jadi pas kita habis membasuh wajah nih, membasuh wajah kan 3 kali tuh, sambil baca nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala, habisnya baca Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Udah selesai basuh wajah, ngambil cedokan air lagi khusus buat nyela-nyela jenggot gitu, sambil disela-sela. Wa yakunu bi asabi yadil yumna, dan dilakukannya dengan jari jemari tangan kanan. Jadi bukan pakai tangan kiri. Jadi ngambil gurfa, masukin ke air sambil disela-sela gitu. Nah, itu sunnah. Dan min asfal, dilakukannya dari bawah. Dari bawah itu disela-sela dari bawah. Begitu juga ketika menyela-nyela jari jemari kaki, dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Disela-sela, bukan dari atas. Kalau dari atas ya tidak mengangkat jenggot kan dari atas ke bawah, ini dari bawah. Gitu. Naam, itu sunnah. Bib, saya nggak punya jenggot tapi pengen takhlil juga. Kumaha tah? Pengen dapat sunnah takhlil, masya Allah, berarti dia orangnya sangat menjaga sunnah, pengen ngamalin semua sunnah, masya Allah. Bisa nggak takhlil di alis? Di alis. Wah, itu bisa. Wah, kada. Naam. Dulu ada satu waktu lagi belajar sama Habib Hashim, ada santri nanya, "Gimana caranya numbuhin jenggot? Saya juga pengen punya jenggot biar sama kayak Nabi Muhammad." Allahumma shalli alaihi. Pengen sunnah punya jenggot. Pengen punya jenggot sunnah gitu. Kumaha carana meh gancang tumbuh gitu. Terus kata Habib Hashim, nggak usah dipaksain, lakuin aja dulu sunnah yang lain. Banyak sunnah yang lain yang masih belum punya, nggak usah dilakuin dulu. Banyak sunnah, ente sunnah masuk masjid pakai kaki kanan, dilakuin atau enggak? Nggak usah mikirin yang belum ente punya, yang udah punya dulu lakuin. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita lakuin. Tapi di sisi lain beliau bilang, tapi ini santri punya himmah buat ngikutin sunnah Nabi Muhammad gitu. Allahumma shalli alaihi. Kita dah orang-orang Yaman itu selalu ada sisi positifnya. Selalu ada sisi positifnya, selalu ngambil sisi positifnya. Jadi bukan ayo ramapan batur nanya ya negatif, enggak saya jawab nanti full, itu mana tik yo sisi positif, enggak ada muji-mujinya. Kalau di sana tuh selalu ngambil sisi positifnya. Selalu ada aja sisi positifnya. Sampai ada makalah begini, Allah nyiptain ujian supaya ada syukur. Allah nyiptain susah supaya ente senang. Maksudnya kumaha? Sebab ente nggak bakal senang kalau ente nggak pernah ngalamin susah. Bener tuh? Jadi Allah nyiptain senang itu, Allah nyiptain susah itu supaya rasa senang yang ente punya itu bener-bener senang gitu. Sebab kalau misalkan nggak ada susahnya, ya rasa senang mah biasa aja.
Kayak kita nih sekarang, alhamdulillah dikasih 2 mata, dikasih 2 hidung, dikasih 1 hidung ya, maksudnya 2 lubang gitu. Dikasih 1 mulut, 2 telinga. Mungkin kita ngerasa kayak ya biasa we gitu dah. Ya maksudnya kumahanya rasa syukurnya tuh biasa. Beda sama orang yang tadinya nggak bisa ngelihat, tiba-tiba bisa lihat. Kumaha tah? Oh, rasa bersyukurnya dia beda. Rasa syukurnya beda. Sebab karena tadinya dia nggak punya, jadi punya. Dia susah dulu, baru senang. Orang yang dari lahir kaya, senang atau enggak? Orang dari lahir kaya, miliarder, dia mau pengen beli apaan aja kebeli. Senang enggak? Ya senang gitu ya. Senang nanti maksudnya biasa. Beda sama orang yang memang dari nol, dia usaha dari susah payah, tiba-tiba dapat rezeki kaget jadi orang kaya. Senang atau enggak? Senang. Jadi Allah nyiptain susah itu buat ente senang gitu aja. Jadi diambil dari sisi positifnya. Ya, bahkan ada Habib Idrus bin Semit. Habib Idrus bin Semit itu salah satu ulama di kota Tarim yang meninggalnya ditembak. Pernah dengar nggak? Meninggalnya di zaman-zaman Habib Ali Al-Masyhur, nggak jauh sama Habib Abdullah Ibnu Tarim. Habib Idrus bin Semit nih, beliau itu wafatnya ditembak. Beliau itu terkenal orangnya sering orang banyak datang ke beliau buat minta air doa. Doanya mujarab, doanya magebul gitu. Kalau ada orang sakit, udah berobat kemana-mana, udah nggak nemu obat, datang ke beliau minta air sembuh. Habib Idrus nih, masya Allah. Habib Idrus bin Semit terkenal di Tarim. Beliau punya anak namanya Habib Abu Bakar bin Idrus bin Semit. Jadi imam di Masjid Al-Muhdhar di kota Tarim. Masjid yang jadi ikon kota Tarim itu, masjid yang tinggi dari tanah liat. Nah, itu yang imamnya anaknya beliau, Habib Abu Bakar bin Semit. Nah, ini Habib Idrus ini bin Semit, beliau itu wafatnya ditembak sama ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Di Dimapan berani-berani orang yang nembak. Sekali kesel nggak tembak payahan. Presiden lagi ditembak di Yaman. Presiden nanti ditembak. Masya Allah. Sampai ada sekarang presidennya di Yaman itu kabur, nggak tahu kemana. Presiden gantinya. Si ini ditembak. Jadi jelmane di tempat teloba ngomong gitu. Seresep tembak gitu. Main sorangan teh gini asal usul tembak udah. Ini Idrus ini didatengin oleh satu orang yang alasannya pengen bawa air doa, pengen minta doa sama Habib Idrus. Subhanallah, nih dia datang ke rumahnya Habib Idrus, ya Habib Idrus welcome aja, maksudnya ahlan wa sahlan. Tiba-tiba dia minta air doa, tapi kata Habib Idrus, saya pengen sholat dulu bentar, sholat duha. Di jam-jam segini, jam-jam 10, jam-jam 9. Rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Pengen sholat duha dulu. Beliau akhirnya sholat duha dulu. Subhanallah, pas lagi sholat ditembak. Ya, pas lagi sholat ditembak. Masya Allah. Nah, banyak dari keluarga bin Semit di sana yang nggak terima, pengen nyari ini orang siapa yang nembak gitu, pengen dicari lah, pengen ditangkap gitu segala macam. Akhirnya ngobrol sama anaknya nih Habib Abu Bakar, katanya, Beb, ngomong Habib Abu Bakar nih, ayolah kita cari ini orang yang nembak abah antum. Kita maksudnya ya kita penjarain, kita hukum. Ya namanya orang sakit hati lah ngelihat keluarganya atau orang tuanya. Mungkin Habib Bakar nih ngeliat orang tuanya ditembak, bayangin meninggalnya ditembak. Kata Habib Bakar apa? Oh jangan, nggak usah dicari, kata beliau. Kenapa? Malah kalau bisa kita cari buat kita terima kasih sama dia. Kok bisa terima kasih? Sebab alhamdulillah sebetulnya nih orang bisa aja pas dibukain pintu dia langsung nembak, bisa aja nggak? Bisa aja. Tapi dia nunggu abahana sholat dulu baru ditembak. Masya Allah. Jadi ninggalin itu sisi positif. Nah, bahkan dia bisa aja sebetulnya pas abahana takbir Allahu Akbar sholat duha langsung ditembak, enggak, tapi dia nunggu abahana sujud dulu baru ditembak. Jazakumullah ahsanal jazaa, katanya. Abahana wafat dalam keadaan yang sangat-sangat baik, katanya, dalam keadaan sholat meninggal. Sebetulnya orang bisa aja nembak pas dibukain pintu langsung ditembak kabur gitu, tapi enggak, dia nunggu abahana sholat, bahkan bukan nunggu sholat, nunggu sujud dulu baru ditembak. Haji, masya Allah tabarakallah. Jadi lihat ada sisi positifnya gitu. Haula wala quwwata illa billah. Ini anak Abu Bakar tuh begitu. Dia orang sana mah selalu ngelihat sisi positifnya. Orang kumaha urang. Waliyadzubillah, ada keluarga kita misalkan enggak usah ditembak lah, dibully sama orang misalkan atau dicaci maki segala macam, dihina. Wah, kita mati-matian marah. Langsung pengen ngelapor lah segala macam. Pokoknya enggak bakal dimaafin kalau belum klarifikasi. Ini kan ngerusum gitu ya. Enggak bakal dimaafin kalau belum klarifikasi. Tapi ini enggak, masya Allah. Ya khair. Jam 10. Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itulah sebagian dari sunnah-sunnah wudu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bisa kita sebarluaskan ke orang-orang yang kita sayang.